Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gas Channel. Di Perang Dunia Kedua, kita semua sudah tahu, serangan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki sangat-sangat mematikan dan menjadi peristiwa sejarah paling kelam dalam sejarah umat manusia. Tapi, ada serangan yang lebih mematikan dari bom atom di Perang Dunia Kedua. Serangan apa itu? Serangan itu adalah serangan bom bakar atau bom napalm. Kenapa bisa begitu? Bagaimana bom bakar sebenarnya lebih mematikan dan merusak dari bom atom? Dalam episode kali ini, kita akan membahas lebih jauh terkait hal ini. So, let's go. Kalau misalkan kita melihat perbandingan damage antara bom atom dan bom bakar, dilihat dari jumlah korbannya. Korban di kota Hiroshima menelan 100.000 sampai dengan 180.000 jiwa. Sedangkan di kota Nagasaki, korban yang jatuh akibat bom atom sekitar 50.000 sampai dengan 100.000. Sementara, kalau misalkan kita lihat korban dari bom napalm atau bom bakar, sekitar 300.000 sampai dengan 330.000 warga sipil. 8 juta orang kehilangan tempat tinggal, dan 60% wilayah Tokyo terbakar. Bayangin tuh, 60% yang terbakar. Sisanya cuma 40%. Kalau misalkan kita gabungkan korban dari bom atom, kita gabungkan dari kota Hiroshima dan Nagasaki, itu belum bisa menyaingi jumlah korban jiwa dari bom napalm atau bom bakar. Ini kan kalau kita melihat dari sini juga sudah kelihatan ini. Serangan mana yang paling destruktif? Menyerang Jepang dari udara nggak semudah apa yang dibayangkan. Masalah utama kalau mau menyerang Jepang adalah karena akses ke negara itu sangat sulit. Kalau misalkan teman-teman jadi Amerika, gimana coba caranya menyerang Jepang dengan kondisi letak geografisnya yang sangat sulit dijangkau? Di sebelah baratnya ada Korea dan Cina, lalu di timurnya ada Samudra Pasifik yang ketika Perang Dunia Kedua masih dikuasai Jepang itu sendiri. Nah, oleh karena itu, kalau mau menyerang Jepang pada waktu itu, langkah pertama yang mesti dilakukan adalah membuat pangkalan udara yang paling dekat dengan Jepang. Supaya pesawat-pesawat pengebom Amerika bisa lepas landas. Pesawat pengebom yang paling canggih saat itu, kayak B-17, memiliki jarak tempuh hanya sekitar 1.500 km. Pertanyaannya, di mana mau buat pangkalan udara yang jaraknya sekitar 1.500 km dengan Jepang? Dengan pertimbangan yang tadi itu, wilayah-wilayah banyak kemudian masih dikuasai Jepang pada waktu itu. Ya, nggak ada. Sayangnya nggak ada tempat yang aman yang bisa dijadiin pangkalan udara oleh sekutu yang jaraknya 1.500 km dari Tokyo. Yang aman ya, nggak ada. Australia berjarak 7.600 km dari Tokyo. Hawaii sama jauhnya dengan Australia. Nampaknya yang paling mungkin adalah Filipina karena jaraknya cuma 3.000 km. Tapi masalahnya, Filipina di tahun 1944 itu masih didudukin Jepang. Jadi nggak mungkin buat pangkalan udara di situ. Oke, jadi forget that. Gimana kalau India? Nah, kan ada tuh bagian wilayah India yang lumayan dekat dengan Jepang. Ditambah lagi, India pada waktu itu masih di bawah koloni Inggris. Jadi sekutunya Amerika. Wah, boleh juga nih. Akhirnya, memang pada waktu itu, dicobalah mengirim pesawat pengebom dari wilayah India ke Jepang. Dilakukan penyerangan dari India ke Jepang. Tapi ini sulit, teman-teman. Kenapa sulit? Karena mereka harus melewati pegunungan Himalaya dulu, baru bisa nyampe Jepang. Jadi sebelum sampai Jepang itu banyak pesawat-pesawat dari Amerika itu yang dulu itu yang jatuh di perjalanan sebelum akhirnya bisa sampai Jepang. Ya, dan terbukti serangan itu memang pernah dilakukan dan gagal. Itu sama aja kayak serangan bunuh diri. Teman-teman tahu kan gimana ekstrimnya angin di pegunungan Himalaya? Oh, bayangin dah tuh. Ekstrim sekali di situ. Nah, ternyata ada nih pulau yang dekat Jepang
yang memungkinkan bisa membangun pangkalan udara. Namanya adalah Kepulauan Mariana. Terdiri dari Pulau Saipan, Tinian, dan Guam. Jaraknya dengan Tokyo itu cuma 2.400 km. Tapi masalahnya teman-teman, kepulauan itu letaknya di tengah Samudra Pasifik dan masih dikuasain sama Jepang. But it's okay. Daripada nggak ada, jadi Amerika mutusin ya udah. Langkah selanjutnya adalah kita rebut aja dulu ini Kepulauan Mariana ini. Dan pada waktu itu perang terjadi di situ. Singkat cerita, Amerika berhasil merebut Kepulauan Mariana. Nah, udah makin dekat nih dengan Jepang. Karena Kepulauan Mariana itu udah memang jaraknya sudah lumayan dekat dengan Jepang dan memungkinkan untuk membangun pangkalan udara di situ. Langkah selanjutnya adalah membuat pesawat pengebom yang bisa terbang dengan jarak lebih dari 1.500 km. Karena nggak bisa pakai B-17. Karena jarak tempuhnya yang hanya 1.500 km dan sangat terbatas, sekitar 1.500 km. Jadi mesti dibuat kapal yang memiliki jarak tempuh yang lebih dari itu. Ini kan menjadi masalah lagi. Amerika belum punya nih pesawat segila itu yang bisa terbang sejauh itu. Maka langkah berikutnya adalah mereka harus ngebuat pesawat super yang bisa terbang dari Kepulauan Mariana melewati Samudra Pasifik sehingga sampai ke Jepang. Lalu dibuatlah pesawat B-29 yang bisa terbang dengan jarak tempuh 4.000 km. Wih, keren nih. Ini udah mulai seru. Emang sih bentuknya jadi lebih gede dan lebih berat dengan series pesawat sebelumnya. Tapi it's okay. Nggak masalah. Yang penting nyampe dulu, bos. Mungkin kira-kira begitu yang ada di pikiran Amerika waktu itu. Oke, masalah satu persatu udah selesai. Lalu dibuatlah pangkalan udara di Kepulauan Mariana. Pangkalan udara di kepulauan itu kemudian dibuat dan kemudian ketika siap, akhirnya pesawat pengebom B-29 Super Fortress juga sudah siap untuk mendapatkan misi pertama. Saatnya misi pertama dilakukan. Cekidot. Nah, misi pasukan udara dipimpin oleh Komandan Howard Hansel. Sedikit mengenai komandan ini ya, teman-teman. Howard Hansel ini misinya adalah pengeboman presisi. Sasaran pengebomannya itu adalah pabrik senjata Nakajima yang ada di dekat Tokyo. Kenapa nggak ngebom Jepang secara langsung, ngebom semua wilayah Jepang? Kenapa nggak begitu? Karena Howard Hansel punya misi moral. Dia berpendapat kalau misalkan kita bisa mengebom wilayah pabrik penting, wilayah vital dari musuh, seperti pabrik pembuatan persenjataan, artinya, perang bisa diselesaikan tanpa memakan korban jiwa warga sipil. Karena dengan mengebom pabrik-pabrik vital, maka mereka nggak akan bisa memproduksi senjata dan itu akan melemahkan musuh dan membuat mereka menyerah nantinya. Itu adalah misi dari pengeboman presisi. Sebenarnya misi ini bisa dikatakan mulia sih sebenarnya. Bagaimana menurut teman-teman? Nah, ada semacam mesin pembidik presisi buatan ilmuwan yang bernama Norden yang benar-benar bisa mewujudkan itu. Mesin itu bisa membidik dengan presisi dengan tepat sasaran yang ingin dibom. Tapi memang pada praktiknya untuk bisa ngebom dengan presisi, dengan tepat itu sangat sulit dilakukan. Karena banyak sekali faktor-faktor yang bisa mempengaruhi itu. Seperti faktor cuaca dan alat-alatnya itu sulit untuk digunakan oleh para pilot pada waktu itu karena sangat rumit. Ini nggak sembarangan pilot yang bisa mengoperasikan mesin pembidik itu. Oke, misi pertama dari pesawat mengebom B-29 akhirnya akan dilakukan. Ada masalah lagi tapi. Karena pesawat pengebom B-29 ini terbangnya di ketinggian 4.000 meter, nah, ini sangat menyulitkan buat ngebidik tujuan. Kan mereka di udara ini. Nah, ketika di udara itu, mereka berada di ketinggian segitu, dan itu akan sangat sulit buat pilotnya itu untuk mengarahkan sasaran mereka. Karena berada di ketinggian tertentu. Ditambah lagi dengan angin kencang yang ada di atas kota Tokyo, Jepang pada waktu itu. Ini sebenarnya, angin kencang yang ada di atas kota itu, sebenarnya di luar prediksi Howard Hansel.
Ketika misi percobaan dari pasukan pengebom, terjadi kejadian di luar prediksi siapapun dan nggak pernah dilihat oleh siapapun waktu itu. Salah satu pengebom yang bernama Hiyad bilang, ada angin buritan dengan kecepatan 125 knot atau setara dengan 220 km per jam. Waduh. Karena anginnya kencang, pesawatnya bergerak 770 km per jam. Yang seharusnya bergerak dengan kecepatan 550 km per jam. Waduh, itu lebih cepat dari biasanya. Belakangan, fenomena angin kencang yang ada di atas kota Tokyo yang mengganggu Angkatan Udara Amerika pada waktu itu, ini diketahui sebagai jet stream atau aliran jet. Jadi ada semacam aliran udara yang kayak sungai, tapi ini ada di atas atas langit begitu, di atas angin. Semacam sungai udara di ketinggian 30.000 km. Yang kemudian disebut juga sebagai gelombang Rossby. Para pilot belum pernah ngelihat angin dengan kecepatan segitu, dan anginnya berputar-putar di atas langit Tokyo. Banyak bom meleset, nggak sesuai target. Ya, kalau dalam kondisi seperti ini mustahil buat ngelakuin pengeboman presisi kalau begini, kalau anginnya sekencang itu. Mereka pulang dan pengeboman presisi bisa dikatakan gagal waktu itu. Karena nggak dapat hasil, pengeboman presisi yang dipimpin oleh Howard Hansel di stop dan akan digantikan oleh misi pengeboman lain yang nantinya akan menjadi mimpi buruk dan paling berdarah dalam sejarah umat manusia, yaitu bom bakar atau bom napalm yang saya bicarakan tadi. Bom napalm dikembangkan oleh Fisher atas arahan dari Hoyt Hottel dari MIT. Penyerangan selanjutnya dipimpin oleh komandan yang berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya kan komandan Howard Hansel. Nah, sekarang Howard Hansel digantiin oleh komandan lain yang bernama Komandan LeMay. Nah, komandan ini dia lebih berdarah dingin dibandingkan komandan sebelumnya yaitu Howard Hansel. Kali ini serangan dilakukan malam-malam dan pesawatnya terbang rendah. Sebelumnya kan kalau Howard Hansel itu ketika komandan Howard Hansel penyerangan dilakukan siang hari dan di ketinggian di atas 4.000 meter. Lah ini tiba-tiba si komandan baru ini datang dan menyuruh para pilot terbang rendah. Dan dilakukan malam-malam. Kalau terbang rendah itu, para pilot beresiko ditembakin oleh pesawat anti pengebom dari lawan. Tapi ini si LeMay ini, dia berani mengambil resiko untuk menyuruh pilotnya terbang rendah. Tetapi karena keberaniannya ini, justru ini yang memberikan satu kelebihan tersendiri bagi komandan LeMay. Nah, sebelum bom napalm yang akan dibawa ini digunakan, ini kan diuji dulu. Nah, pas diuji ini gila banget. Sangat destruktif. Bom ini sangat destruktif sekali. Pemerintah Amerika Serikat membuat replika perumahan orang-orang Jepang di Gurun Utah untuk melakukan uji coba. Replika rumahnya dibuat sangat mirip dengan rumah-rumah asli orang-orang Jepang. Ini sangat totalitas sekali. Dan itu dibuat sangat detail. Percobaan kemudian dilakukan, bom dijatuhkan di replika kota itu. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Bom api yang barusan ditemuin ini ternyata sangat destruktif. Kan rumah-rumah Jepang itu kebanyakan terbuat dari kayu. Nah, ini yang kemudian membuat rumah-rumah Jepang itu sangat mudah terbakar dan apinya bisa dengan sangat mudah menyebar. Dan ini juga disebabkan karena bom napalm itu bentuknya kayak gel. Jadi ngebakarnya itu lama banget dan menempel dan sangat mudah nyebar. Nah, balik lagi ke peristiwa serangan tadi. Serangan pertama dilakukan, bertonton bom napalm dijatuhkan dari atas kota Tokyo. Kemudian apa yang terjadi, teman-teman? Diceritakan, kepulan asap setinggi 7.000 km bisa dilihat ketika serangan itu dilakukan. Waduh. Nah, bahkan pendar apinya itu dari kota Tokyo pada waktu itu terbakar dan bisa dilihat dari jarak 240 km. Bayangin itu. Kalau misalkan teman-teman jadi pilot, teman-teman bisa melihat pendar api dari kota Tokyo yang terbakar pada waktu itu dari jarak 240 km. Menurut United States Bombing Survey bilang, barangkali 6 jam pada pengeboman memiliki korban yang lebih banyak dibandingkan peristiwa apapun dalam sejarah umat manusia. Saking luar biasanya bom napalm pada waktu itu. David Brandon bilang, kota Tokyo yang dibom pada malam itu
kayak neraka. Dia itu nggak kebayang ada api sebesar itu. Bahkan pilot lain bilang, pengebom lain bilang, di ketinggian 1.500 meter, kita bisa mencium bau daging terbakar. That's so horror. Malam penyerangan pertama, ada sekitar 100.000 orang tewas pada malam itu. Nah, itulah teman-teman. Jadi, di Perang Dunia Kedua, ternyata ada serangan yang jauh lebih mematikan dari serangan bom atom. Dan itu adalah bom bakar. Yang sejarahnya itu banyak kemudian mulai dilupakan. Dan bahkan, memorial atau museum yang memperingati serangan Tokyo, bangunannya itu sangat sederhana sekali dan tidak mencerminkan, tidak merepresentasikan kegilaan yang terjadi pada malam penyerangan itu. Jadi meskipun serangannya gila-gilaan, tetapi saat ini faktanya banyak yang kemudian sudah mulai melupakan itu dan lebih mengingat serangan Hiroshima dan Nagasaki. Padahal ada serangan yang lebih mematikan dari itu, yaitu serangan bom bakar tadi. Itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.